Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا عباد الله Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Kita akan melanjutkan kajian-kajian kita. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan salah satu ibadah di antara sekian ibadah, amal-amal ibadah yang diperintahkan di dalam Islam, yaitu kita akan menjelaskan ringkasan dari praktek wudhu Nabi SAW, di mana sebagian pembahasan ataupun materinya bisa dilihat di layar proyektor. Di sana telah saya coba untuk meringkas sehingga pembahasan ini bisa lebih terperinci dan lebih mudah untuk menyerap ilmu yang akan kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Nah, langsung saja, kenapa kita mencoba untuk menyampaikan pembahasan wudhu ini dengan cara meringkasnya? Karena sesungguhnya kita dapati pembahasan tentang wudhu banyak telah dijelaskan oleh para alim ulama, baik itu pembahasan wudhu yang di dalamnya juga menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun ringkasan dari praktek wudhu Nabi SAW yang akan kita jelaskan, kita mencukupkan dari hadis-hadis Nabi SAW dan sedikit penjelasan para ulama berkaitan tentang hadis tersebut, sehingga nantinya kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana wudhu Nabi SAW yang sebenarnya. Nah, langsung saja ringkasan praktek wudhu Nabi SAW ini ada 9 poin yang akan kita sampaikan nantinya, seperti yang bisa Anda lihat di layar. Yang pertama nanti berkaitan dengan niat, meluruskan niat. Yang kedua berkaitan dengan membaca basmalah. Yang ketiga mencuci telapak tangan ataupun membasuh telapak tangan. Yang keempat berkaitan dengan madmadah dan istinsyak, kemudian istinsar. Nanti akan kita jelaskan apa itu makna madmadah, istinsyak ataupun istinsar. Yang kelima mencuci wajah. Yang keenam mencuci kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh mengusap kepala. Dan yang kedelapan mencuci ataupun membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kesembilan nanti ditutup dengan doa selesai wudhu. Nah, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ketahui bagaimana pembahasan tentang wudhu ataupun amal yang berkaitan dengan tata cara wudhu ini adalah pembahasan yang penting bagi seorang muslim dan muslimah. Kenapa? Karena sesungguhnya wudhu ini merupakan kunci untuk mengerjakan sholat. Sementara sholat merupakan amalan yang paling utama dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, dan amalan yang paling utama nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat berkaitan dengan sholat. Maka sholat seseorang itu tidak akan sempurna, bahkan tidak akan diterima sampai sempurnanya wudhunya. Maka
Maka wudu ini merupakan kunci pembuka sholat. Oleh karena itu, di sini akan kita coba menjelaskan secara ringkas. Bukan berarti kita harus meninggalkan ataupun mengurangi apa sebenarnya yang penting bagi kita, tapi ringkasan yang dimaksud di sini tetap tidak meninggalkan hal-hal yang penting bagi kita semua dalam pembahasan wudu. Nah, langsung saja, kita tadi sudah menjelaskan ada 9 poin yang mungkin kita utarakan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan meluruskan niat. Meluruskan niat. Niat merupakan syarat utama seluruh amal ibadah dalam Islam. Jadi seluruh amal ibadah di dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai perkara muamalah sekalipun harus diawali dengan niatnya, yaitu keikhlasan niat. Salah satu ayat Al-Quran yang bisa kita bawakan dari sekian banyak ayat yang menunjukkan pentingnya ikhlas di dalam melakukan amal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka manusia tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini. Nah, di sana disebutkan illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan ikhlas, benar-benar mengharapkan wajah Allah, benar-benar mengharapkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan selainnya. Nah, itulah merupakan pondasi ibadah sebelum seorang melakukan amal. Bahkan di sana para ulama menjelaskan sesungguhnya amal itu mudah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh amal seorang hamba, namun dengan syarat ketika mereka mengawalinya dengan keikhlasan. Kecil dan besar amal itu bergantung dengan niat mereka tatkala mereka melakukannya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Nah, adapun kedudukan niat khususnya berkaitan dengan wudu ini, kedudukan niat atau mahallun niat itu fil qalbi, di dalam hati manusia, bukan di lidah. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga para ulama banyak menjelaskan. Terlebih lagi tidak pernah didapati Nabi SAW menyebut-nyebut amal ibadah yang akan beliau kerjakan. Beliau tidak pernah menyebutkan, "Ya Allah, saya akan mengerjakan sholat. Ya Allah, saya akan mengerjakan wudu. Ya Allah, saya akan jihad. Ya Allah, saya akan zakat," dengan menyebutkan nawaitu ataupun semisalnya. Ini tidak pernah didapati, bahkan tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan demikian. Sehingga seperti perkataan Al-Imam An-Nawawi ataupun yang semisalnya, mereka menyebutkan mahallun niat fil qalbi. Tempat niat itu adalah di hati. Seorang yang bertekad kuat untuk melakukan wudu karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka telah sempurna niatnya. Jadi dorongan hati, itulah niat. Sehingga kita tidak dibebani untuk menyebutkan seluruh niat kita tatkala ingin melakukan perbuatan, karena ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Kalaulah kita dibebani oleh Allah, oleh satu syariat bahwasanya wajib bagi kita melafazkan niat dalam setiap pekerjaan dan amal perbuatan kita, padahal semua perbuatan kita itu kita inginkan menjadi nilai ibadah. Anda akan sulit mengucapkan niat semuanya. Ya Allah, saya mau pergi sekolah, nawaitu an adhaba ilal madrasah SMK 1 misalnya begitu, supaya jadi nilai ibadah. Susah seperti itu. Kan begitu ketika ada orang jatuh, nawaitu an ansurahu li annahu saqata min dawabihi min jawad. Susah seperti itu, kan begitu Artinya niat itu adalah satu dorongan hati, kemudian dia realisasikan. Akan tetapi apa niat dia dalam melakukan perbuatan itu, apa yang dia inginkan, yaitu mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenis amal yang begitu banyaknya, dan diantaranya adalah wudu. Maka seorang harus menghadirkan bahwasanya tatkala saya ingin berwudu, yang saya inginkan adalah balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janjinya, ingin melaksanakan perintahnya. Di sisi lain kata para ulama, dengan meniatkan bahwasanya
wudu yang dia lakukan untuk mengangkat hadas, kan gitu ya, mengangkat hadasnya tersebut. Baik, demikian. Ini berkaitan dengan niat. Jadi intinya niat itu adalah suatu yang insya Allah mudah, kan gitu ya. Itu merupakan pergerakan dan pekerjaan hati, suatu tekad kuat yang muncul dari dalam diri seorang yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan. Nah, demikian. Sebagaimana halnya tatkala kita ingin, mohon maaf, ketika kita ingin mungkin ke BAB, kan gitu ya, buang air besar atau BAK, kan gitu ya, maka telah ada niat ya yang mendorong kita sehingga kita melakukan perbuatan itu, sehingga kita akan berpikir ini kemana untuk merealisasikan niat saya ini kemana. Kan nggak mungkin dia ke restoran ya, pasti dia akan berpikir ingin ke merhat, ingin ke toilet. Nah, demikian. Ini berkaitan dengan meluruskan niat. Yang terpenting tatkala kita ingin berwudu, apa tujuannya meluruskan niat ini dalam ya sebelum kita melakukan wudu, supaya kita nanti bisa membedakan perbuatan yang kita lakukan apakah kebiasaan ataukah ibadah. Karena ada orang yang terbiasa melakukan pencucian tangan, wajah, tapi niatnya bukan wudu. Kenapa? Karena kepanasan. Habis jalan jauh itu 1 jam, itu jalan panas, kemudian datang ke keran air, seperti gerakan wudu. Apakah dikatakan ini wudu yang berpahala dan ibadah? Tidak, karena dia tidak ya melakukan itu bukan karena niat ingin berwudu yang lillahi ta'ala, bukan karena ibadah itu, tapi karena panas gitu ya. Nah, ini tidak dikatakan sebagai satu ibadah. Nah, itu yang bisa membedakannya. Jadi niat itu diantara ya faedah niat itu untuk membedakan antara adah wal ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Kemudian yang kedua, kita masuk langsung membaca basmalah. Walaupun di sini ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum membaca basmalah ini, tapi mayoritas saya dapati ya mereka semua menganjurkan untuk membaca basmalah di awal wudu mereka, sebelum mereka melakukan gerakan-gerakan di dalam wudu, yaitu mengucapkan bismillah. Nah, saya sebutkan di sana, bisa lihat di layar, membaca basmalah di awal berwudu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, walaupun sebagian para ulama ahlul ilmi menyatakan membaca basmalah hukumnya hanya sunnah muakkadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya lebih merojihkan dan nanti akan saya sebutkan ya kenapa lebih menguatkan pendapat membaca basmalah itu wajib bagi seorang yang ingin berwudu. Nanti akan kita lihat di antara dasar-dasar hukumnya. Nah, membaca basmalah di awal wudu hukumnya wajib. Jika ia ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sempurna wudunya. Namun keabsahan wudunya tetap diterima. Insyaallah ini pendapat yang paling benar. Ya. Jadi ketika seorang tidak membaca basmalah dengan sengaja, maka wudunya tidak sempurna, tapi tetap wudu itu diterima sebagai satu wudu, namun tidak sempurna. Nah, demikian. Ya, jika dia meninggalkannya dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka ya tidak mengapa dia meneruskan wudunya, ataupun wudunya tetap sah. Walaupun ada sebagian kalangan atau sebagian para ulama mengatakan seorang yang berwudu tidak membaca bismillah maka tidak sah sholatnya. Begitu ya, sampai seperti itu mereka menyebutkannya. Namun ini pendapat yang terlalu berlebihan, karena sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkannya tidak sampai kepada pembatalan wudu. Nah, kita akan melihat di antara dalil yang menunjukkan wajibnya membaca bismillah di awal berwudu adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Hadis ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, namun sebagian menghasankannya. Yang paling benar hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Nah, di sana Nabi SAW bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada solat bagi orang yang tidak melakukan wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu bagi seorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ya, jadi syahidnya adalah pada sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ya pada wudu tersebut. Sehingga inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai satu dalil bahwasanya membaca basmalah ataupun bismillah di awal berwudu hukumnya wajib bagi seorang yang tidak melakukan wudu.
Kemudian riwayat hadis yang menguatkannya adalah riwayat hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tapi kita sebutkan potongan hadisnya. Nah, di dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Jabir, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW ya pada saat itu memanggil Jabir, "Ya Jabir, nadi biwudu." "Ya Jabir, nadi biwudu." Wahai Jabir, serukan kepada orang-orang untuk melakukan wudu. Ya, wahai Jabir, serukan untuk berwudu supaya orang-orang berwudu pada saat itu bersama para sahabat yang lainnya. Maka Jabir pun menyeru, "Ala wudu, ala wudu, ala wudu." Ya, ayo berwudu, ayo berwudu, ayo berwudu. Seperti itu. Dia menyerukan karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu disebutkan Rasulullah berkata kepada Jabir, wa qala, beliau pun berkata, "Khudh ya Jabir." Wahai Jabir, ambil air. Ya, ambil air. Fasubba alayya, kemudian tuangkan kepadaku, tuangkan ke tanganku. Wa qul bismillah. Ya, Jabir diperintahkan apa oleh Rasulullah? Ucapkan bismillah ketika menuangkan air itu ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Jabir? Fasabbabtu alaihi, aku pun menuangkan air itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu bismillah, dan aku pun membacakan bismillah. Nah, demikian ya, fara'aitul ma'a yafuru min baini asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat air itu memancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa dalil yang bisa kita sebutkan. Tadi yang pertama ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan hadis dari Jabir ini bagaimana Nabi memerintahkan agar mengucapkan bismillah ya di awal penuangan air yang pertama, yaitu di awal wudunya, mengucapkan bismillah sebelum dia mencuci kedua telapak tangannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini berkaitan dengan membaca basmalah. Secara ringkas langsung saja kita simpulkan, membaca bismillah adalah perkara yang wajib bagi seorang yang hendak melakukan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga mencuci telapak tangan. Ya, mencuci telapak tangan. Jadi tidak boleh seorang berwudu langsung kumur-kumur. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat bernama Abu Jubair. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abu Jubair untuk melakukan wudu, yang pertama sekali dia lakukan langsung kumur-kumur. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Jubair, ya, agar dia jangan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang kafir yabda'u bifihi, la tabda'u bifihi, fa innal kafir yabda'u bifihi. Jangan kamu memulai wudu'mu dengan mencuci mulut dulu, kan gitu ya, kumur-kumur dulu. Karena sesungguhnya orang kafir dalam hal bersuci, mereka memulai cuci mulut dulu. Ini kebiasaan orang kafir. Adapun ya, kita kaum muslimin lebih dahulu diperintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, terutama di dalam berwudu ya. Tatkala kita berwudu, mencuci telapak tangan, yaitu kedua telapak tangan terlebih dahulu. Nah, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya mencuci telapak tangan ini diperintahkan di dalam wudu sebelum kita melakukan gerakan-gerakan wudu ataupun aktivitas wudu yang lainnya. Dalilnya ada pada riwayat hadis dari Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan mempraktekkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah satu saat Utsman bin Affan mencontohkan praktek wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada manusia pada saat itu, seperti yang diriwayatkan oleh Humran. Maka di sana disebutkan fa'afragha ala kaffaihi salasa miraran faghasalahuma. Didapati ia pun, maksudnya Utsman bin Affan, menuangkan air kepada kedua telapak tangannya, ya, dituangkan sebanyak 3 kali, kemudian dia mencucinya. Jadi ketika Utsman bin Affan mencontohkan cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mencontohkan untuk mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu. Ya, kemudian mencuci kedua telapak tangan disertai dengan menyela-nyela jari jemari keduanya agar air dapat dipastikan mengenai seluruh anggota wudu. Jadi ketika Anda mencuci kedua telapak tangan, maka usahakan jangan hanya sebatas menuangkan air kemudian cuci-cuci begini saja, tapi usahakan dengan di sela-sela jari jemarinya supaya bisa memastikan air itu benar-benar mengenai seluruh bagian dari kedua telapak tangan Anda. Dan ini didukung juga oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disebutkan dalam Shahihul Jami',
disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlaika." Kata Nabi SAW, jika engkau berwudu, maka hendaklah kamu menyela-nyela jari jemari tangan dan kakimu. Tapi yang kita bahas ini sekarang masih telapak tangan. Jadi ketika kita mencuci kedua telapak tangan di awal wudu, maka hendaklah diiringi dengan menyela-nyela jari jemari telapak tangan kita, ya, untuk lebih menyempurnakan pencucian kedua telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga terlebih lagi di saat-saat kita baru bangun tidur di pagi hari. Rasulullah SAW melarang kita untuk langsung mencelupkan tangan kita ke dalam bejana yang menjadi tempat air yang akan kita ambil airnya untuk berwudu. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Idza staiqadha ahadukum ya min naumihi," apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, "fala yakhmis yadahu," ya, janganlah dia langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana tersebut, ya, hatta yaksilaha salasa marrat, sampai dia mencucinya itu tiga kali. Jadi langsung jangan dicelupkan, tapi dituang dulu ke tangannya, kemudian dia cuci tangannya 3 kali. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena dia nggak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, tangannya nggak tahu bermalam di mana, kan gitu ya. Tidak tahu tangannya di mana bermalam. Jadi jangan langsung dicelupkan. Kenapa? Ini tujuannya apa? Saddud dzari'ah. Inilah kita dapati bagaimana Nabi SAW yang memiliki satu kaidah, yaitu pencegahan. Rasulullah ingin mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, dari masuknya tangan yang tidak kita ketahui tadi di mana ini malamnya, kan gitu ya. Bisa saja ya memang nggak bermalam di mana-mana, kan gitu ya. Tapi ini dalam rangka untuk pencegahan, ihtiyat, kehati-hatian. Seperti itulah Islam. Islam itu sangat berhati-hati. Walaupun kita belum pastikan, karena kita belum bisa memastikan, maka harus dicuci dulu. Nah demikian. Jadi seperti itu bisa kita terapkan kaidahnya. Kalau kita ini bersih nggak ya? Bersih nggak ya? Cuci aja dulu, kan gitu ya. Ini lebih memastikan dan lebih meyakinkan. Baik, demikian. Jadi berkenaan dengan mencuci telapak tangan jelas, insyaallah. Kemudian yang keempat di antara gerakan wudu, ya, selanjutnya setelah mencuci kedua tangan, ya, kemudian madmadah. Apa itu madmadah? Yaitu berkumur-kumur, istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, gitu ya, sampai ke khayshumnya. Khayshum tahu ya? Makhraj itu kan khayshum yang suaranya agak gunnah, itu jadi khayshum yang dengung itu, khayshum ini, pangkal hidung. Itu istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Adapun istinsar, yaitu membuang air dari hidung yang sudah dimasukkan tadi. Itu istinsar namanya. Dengan disemburkan gitu ya, dihembuskan. Ya, itu istinsar namanya. Nah, kita lihat, bisa dilihat di layar. Memasukkan air ke dalam mulut ataupun mahmadah, ya, madmadah ataupun kumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung, istinsyak, dengan satu cidukan tangan kanan jika mampu. Ini paling sempurna. Satu cidukan Anda ambil, kemudian dengan satu cidukan ini sekaligus masuk antara hidung dan mulut. Nah, gitu ya. Jadi masuk ke mulut dan masuk juga ke hidung. Ya, ini sekali cidukan. Ini yang paling sempurna jika mampu. Begitu ya. Karena memang tidak semua mampu seperti ini. Namun hendaklah kita berupaya untuk mencobanya terlebih dahulu. Ya, banyak orang mengatakan enggak mampu, tapi karena dia belum bisa mencobanya, belum mau mencobanya. Hendaklah kita mencoba terlebih dahulu. Kita coba. Kalau memang benar-benar berulang-ulang sampai berbulan-bulan enggak bisa-bisa, ya sudah satu-satu aja, kan gitu ya. Tidak usah dengan sekali satu cidukan. Berhamburan terus, setiap sekali gini berhamburan terus. Kan begitu ya. Insya Allah sebenarnya bisa kalau dilatih, ya, insya Allah. Jadi segala sesuatu, bahkan orang jalan di atas tali aja bisa kalau dilatih terus, kan gitu ya. Apalagi cuma ngirup air aja dengan sekali cidukan. Nah, ini jika mampu. Dan mengeluarkan air tadi dari hidung dengan tangan kiri. Ini disebut dengan istinsar. Jadi ini sunnahnya. Ya, memasukkan air tadi madmadah dan istinsyak itu dengan satu cidukan menggunakan tangan kanan. Ini caranya, sesuai sunnah, kan gitu ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian mengeluarkan air dari dalam hidung dengan tangan kiri. Ya, kalau yang dari mulut ya cukup Anda berkumur-kumur kemudian disembur gitu ya, nggak usah pakai tangan mengeluarkannya. Tapi yang di hidung ya pakai tangan, supaya dia hentakan dorongan, kan gitu ya, dari gitu ya, air yang itu bisa benar-benar keluar. Kenapa? Di antara hikmahnya,
Ya, karena dalam hadis yang lain Rasul mengatakan baligh fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah masukkan air ke dalam hidung kata Rasulullah. Illa antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Karena kalau puasa bisa kebablasan. Bisa kebablasan antum, kan gitu ya. Anda bisa kebablasan. Jadi puasa. Kenapa bersungguh-sungguh? Ada hikmahnya. Di sana Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya syaitan itu bermalam di khaysyumnya seseorang. Inna syaitan yabitu fi khaysyumnya seseorang. Ya, fi khaysyumihi. Jadi sungguhnya syaitan itu bermalam di khaysyum kita, di pangkal hidung. Ya, khayashim, ya, ala khayashimihi. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Karena sungguhnya syaitan itu bermalam di khaysyumnya seseorang. Jadi diupayakan agar memasukkan air sedalam-dalamnya, kemudian ditembak sekuat-kuatnya dengan istinsar, karena gitu ya, disempurkan. Nah, demikian. Nah, kita lihat hadisnya. Yang pertama adalah riwayat hadis dari Abdullah bin Zaid dikala dia mengajarkan wudu. Ya, ketika dia mengajarkan wudu Nabi SAW, di sana disebutkan tsumma adkhala yadahu, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya, fastakhrajaha, kemudian dia keluarkan tangannya, diambil tadi airnya. Famat mato wastan syaqa min kaffin wahidatin, dia pun melakukan kumur-kumur matmadoh dan istinsyak min kaffin wahidatin, dengan satu cidukan. Nah, seperti itu ya, dengan satu cidukan. Fa fa'ala dzalika thalathan, dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Zaid sebanyak 3 kali. 3 kali. 1 kan gitu ya, 2 sampai 3. Lalu bagaimana cara istinsarnya? Ya, cara istinsarnya nanti bisa kita lihat juga berikutnya. Masih diriwayatkan Imam Muslim di sana. Famat madu wastan syaqa wastan tharo min salati ghurafat. Bahwasanya ia berkumur-kumur, masih dari Abdullah bin Zaid. Kemudian istinsar dengan 3 kali pengulangan. Jadi 3 kali. Nah, adapun istinsar, kalau tadi jelas ya, matmadoh, kumur-kumur, dan istinsyak itu utamanya dengan 1 kali cidukan. Artinya begini, bukan hidung, mulut. Itu kan sudah 2 namanya ya. Ini 1 kali. Ya, 2 dan 3. Kalau memang yang nggak sanggup kan dia nanti mulut 1, hidung 1, mulut 1, hidung 1, mulut 1, hidung 1. Jadi 6 kali kan begitu ya. 3 kali mulut, 3 kali hidung. Ini tapi sekali. Jadi kerjanya lebih ganda kan begitu ya, dengan kerja ganda. Ya, sekali tapi bisa dapat 2. Ya, 2 in 1. Nah, begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan istinsarnya? Cara mengeluarkan air dalam hidungnya yaitu dengan menggunakan tangan kiri. Riwayatnya adalah dari Abdu Khair, ia berkata, dari Abdu Khair, bisa dilihat di layar. Apa kata Abdu Khair? Dia berkata, kami duduk memperhatikan Ali radhiyallahu anhu berwudu. Jadi mereka duduk sambil memperhatikan Ali mempraktikkan wudu Nabi SAW. Maka ia memasukkan tangan kanannya ke bejana dan memenuhi mulutnya dengan air, itu tadi istinsyak dan matmadoh gitu ya, matmadoh dan istinsyak. Ya, matmadoh wastan syaqa. Ya, kemudian disebutkan di sana wa nathara bi yadihil yusra fa ala hadza thalatha marrat. Kemudian dia pun, Ali maksudnya, setelah dia kumur-kumur istinsyak dan menghembuskan keluar dengan tangan kirinya. Maksudnya ini. Gitu ya. Jadi dengan tangan kirinya kemudian dihembuskan air yang ada di hidungnya. Inilah yang disebut dengan istinsar. Nah, ya, jelas ya? Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah mencuci wajah. Setelah tadi matmadah, istinsyak dan istinsar, kita ketahui bagaimana caranya dari beberapa hadis. Sekarang yang kelima, mencuci wajah. Mencuci ataupun membasuh wajah adalah di antara rukun wudu. Maka tidak sah wudu seseorang karena meninggalkannya, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja. Lucu juga ada orang berwudu nggak sengaja ninggalkan gitu ya. Enggak. Itu batal wudunya. Baik dia nggak sengaja gitu ya. Tiba-tiba cuci tangan, habis itu tangan, kemudian dihapus kepala dan kaki. Ya, wajah kayaknya belum ini, masih kering gitu ya. Ini ulangi wudunya, nggak sah seperti ini. Walaupun dia nggak sengaja. Kenapa? Karena ini rukun wudunya. Ya, ini merupakan rukun wudunya. Terlebih lagi langsung Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menyebutkan tentang ghuslul wajah. Perintah untuk mencuci wajah. Faghsilu wujuhakum. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 bisa dilihat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum."
wahai orang-orang yang beriman, jika kalian apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah muka kalian. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencuci wajah. Jadi jelas bahwasanya ini merupakan rukun wudu, wajib dia untuk dicuci, dibasuh wajah tersebut. Namun sekarang yang menjadi permasalahan, manakah yang dikatakan wajah dan apa batasannya? Mana yang dikatakan wajah? Nah, di sana bisa kita lihat yang dikatakan wajah ataupun batasannya jika dia dilihat secara vertikal. Jika dilihat secara vertikal, maka dari tepi tempat tumbuh rambut kepala bagian dahi hingga dagu. Jadi tepi tempat tumbuh rambut kepala yang bagian dahi. Kan ada tempat tumbuhnya, batasnya, tepinya Bisa dipegang-pegang enggak? Kan ada tempat tumbuh rambutnya itu. Dari situ. Jadi bukan yang dikatakan wajah bukan dari sini gitu tapi yang tepi ini, punya rambut yang dekat dengan dahi ini. Sampai kemana? Sampai ke dagu. Ini secara vertikal, ini dikatakan wajah. Adapun horizontalnya, maka dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Kan ada nih, ini apa namanya? Anak telinga kan? Ini apa namanya? Ini kan telinganya ini. Nah, yaitu Jadi dari sini sampai ke sini. Nah, inilah yang dikatakan wajah secara vertikal dan horizontalnya. Ini sekeliling ini. Inilah yang wajib Anda membasuhnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena sesungguhnya ketinggalan sedikit saja maka tidak sah wudunya. Sebagaimana Nabi pernah memerintahkan seorang yang beliau lihat di kakinya ada semisal zufur, sekuku gini enggak kena air. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan sebesar lum'ah minad dirham. Sebesar koin gitu tidak terkena air di kakinya, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholatnya. Jadi tidak sah. Makanya harus benar-benar dibasuh. Begitu Sehingga kata Imam Malik, beliau berpendapat bahwasanya hendaklah ketika berwudu itu ada ad-dalku. Ad-dalku itu sedikit menggosok-gosokkan gitu Jadi jangan cur. Tidak gitu Jadi bukan yang diinginkan banyak airnya. Bahkan kita dapati Nabi SAW, beliau itu kalau beliau kana yatawaddo bil mud. Beliau itu kalau berwudu dengan satu mud. Tahu satu mud semana? Dengan Anda gabungkan dua telapak tangan. Nah, itu wudunya Rasulullah. Wudunya Rasulullah segitu airnya. Tapi kenapa kok bisa gitu sementara kita harus Kok bisa segitu? Karena yang diutamakan adalah kesederhanaan dan memastikan dia kena airnya. Dan mandinya Rasulullah itu dengan satu sok. Ada yang mengatakan 5 mud. 5 mud, satu sok, karena satu sok itu 4 mud. Satu sok itu 4 ini. Jadi mandinya Rasulullah itu satu sok 4 kali ini atau 5 kali inilah, 5 gini. Itu mandinya Rasulullah. Masya Allah, gitu Maka Anda nggak ada apa-apanya kan begitu. Pusing juga gitu. Tapi memang seperti itu. Bukan berarti beliau melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Bisa. Ini dalam rangka untuk menunjukkan sikap iktisad gitu pertengahan, i'tidal, yaitu pertengahan. Kita memang adalah kaum muslimin yang bersikap sederhana, enggak berlebihan, tidak pula meremehkan. Nah, demikian. Jadi itu berkaitan dengan wajah, usahakan agar terkena air seluruh bagian wajah yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yang ke-6. Setelah jelas tadi Nah, di sana ada tambahan. Belum saya baca Bagi yang memiliki janggut, maka disunnahkan membasahinya dan menyela-nyelanya. Kalau yang punya janggut gitu maka hendaklah dia, karena didapati seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu apabila beliau berwudu fa akhadha kaffan min ma'in, beliau akan mengambil satu kaf kan gitu satu telapak tangan air, kemudian fa adkhalahu tahta hanakihi, beliau akan memasukkan di bawah dagunya. Kemudian setelah itu fa khallala bihi lihyatahu, kemudian beliau menyela-nyela janggutnya. Jadi diambil air gitu kemudian dibasahi, kemudian disela-sela. Setelah itu beliau mengatakan apa? Hakadza amaroni rabbi. Seperti inilah Rabbku memerintahkan. Seperti inilah Tuhanku memerintahkan aku. Ini jadi bagi orang yang punya janggut jadi sunahkan untuk tidak meninggalkan gerakan tambahan gitu
untuk masukkan, kemudian disela-selahi. Nah, kemudian yang keenam, karena didapati memang janggut Rasulullah itu tebal gitu ya, janggut Rasulullah SAW tebal. Jadi berjanggut itu bukan ciri-ciri teroris. Awal masa Rasulullah dibilang teroris kan gitu ya. Jadi ciri khas Muslim kan gitu ya, ciri khas Muslim ataupun Muslimah itu tidak bisa dijadikan sebagai tanda gara-gara kejahatan seseorang, kan nggak bisa begitu ya. Misalnya ada seorang yang mencuri, dia Muslim, kemudian dikatakan oh Muslim pencuri, kan nggak bisa seperti itu, ya tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian yang keenam setelah wajah adalah mencuci kedua tangan sampai siku, mencuci ataupun membasuh kedua tangan sampai siku. Perhatikan, para ulama sepakat wajibnya membasuh kedua tangan di dalam wudhu, sepakat, nggak ada ikhtilaf, wajibnya membasuh tangan ya sampai ke siku. Yang menjadi perbedaan ya di kalangan para ulama, apakah siku termasuk bagian yang kena basuh ataukah tidak, itu ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama. Apakah siku termasuk bagian yang kena basuh ataukah tidak? Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ayat di dalam surah Al-Maidah kan di sana disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila. Jadi perselisihannya itu hanya gara-gara huruf jar. Ila begitu ya. Dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Apakah kata ila ini menunjukkan sikunya ikut ataukah sikunya enggak ikut dibasuh? Ini ikhtilaf. Berbeda pendapat karena ditinjau dari sisi bahasa yang seperti itu, bahasa Arab. Apa dalil mereka? Para ulama yang berpendapat bahwasanya siku tidak termasuk bagian yang dibasuh, mereka berdalil dengan firman Allah ketika menyebutkan tentang puasa. Wa atimmus siyama ilal lail. Wa atimmus siyama ilal lail dalam surah Al-Baqarah itu. Ya bisa Anda lihat nanti setelah Allah menyebutkan kutiba alaikumus siyam itu setelahnya ada. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Apakah benar-benar kita ketika puasa benar-benar sampai malam enggak? Atau kita berpuasa itu di awal malam saja? Sampai awal malam saja baru kita berbuka? Ataukah sampai bintang-bintang muncul benar-benar malam baru kita boleh buka? Justru kita boleh berbuka di awal malam, bahkan belum malam benar kan gitu ya. Masih saja matahari baru saja tenggelam. Ini kan awal malam namanya. Kan gitu ya. Jadi kata mereka, kalimat ila itu hanya sebatas kena sedikit saja nggak apa-apa, nggak harus semua dibasuh. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua, mereka berdalil dengan ayat yang lain juga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang kedua. Di sana Allah taala menyebutkan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, tentang harta anak yatim. Janganlah kalian memakan harta mereka, harta anak yatim, kemudian harta kalian juga. Artinya jangan kalian karena kalian menyimpan harta anak yatim, kemudian kalian campurkan harta kalian dan harta anak yatim, kemudian kalian belanjakan sehingga tidak tahu mana harta anak yatim, mana harta kalian. Artinya di sini makna ila adalah percampuran. Nah, di sinilah kata para ulama, ila dalam ayat ini ilal marafiq, maksudnya sikunya juga ikut kena basuh. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi ada dua qaul kan gitu ya. Mana yang paling roji? Insyaallah yang paling kuat adalah siku juga termasuk bagian yang kena basuh. Apa dasarnya Ustaz? Kita lihat. Ya, dasarnya adalah riwayat-riwayat berikut ini. Kalau itu tadi kan hanya sebatas tafsiran saja. Namun kita lihat bagaimana prakteknya Nabi SAW dalam melaksanakan wudu. Seperti yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ya, seperti yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kana idza tawaddoa adarul ma'a ala mirfaqaihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, jika Rasulullah berwudu, beliau akan mengedarkan air di atas kedua sikunya. Ya, jadi sampai digini-gini kan gitu ya. Jadi benar-benar dikenakan oleh Rasulullah begini, diedarkan air begini. Nah, ini menunjukkan, dalilnya menunjukkan kata para ulama, siku adalah bagian yang harus juga terkena basuhan. Jadi bukan hanya sampai di batas sikunya saja, tapi harus sikunya ikut juga kena basuhan. Nah, demikian ya. Demikian juga nanti akan kita sebutkan riwayat dari Abu Hurairah ketika dia mempraktekkan wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan tsumma ghassala yadahul yumna hatta ashra'a fil adud.
Kemudian Abu Hurairah membasuh tangan kanannya, bahkan basuhannya tersebut hingga membasahi lengan bagian atas sampai di sini, untuk menunjukkan supaya sikunya benar-benar kena, gitu ya. Jadi harus benar-benar kena. Lalu bagaimana proses pembasuhan? Maka perlu kita perhatikan di sini untuk merealisasikan dan mempraktekkan ya gerakan ini, yaitu mencuci tangan sampai ke siku. Kita lihat dari bahasanya aja. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cuci atau basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Misalnya saya katakan dari sini sampai sini. Berarti yang mana dimulai? Yang di sini apa yang di sini dimulai? Yang di sini, kan begitu ya. Maka ketika kita membasuh tangan kita, jangan begini di keran. Baca saya lihat tuh, basuh tangannya begini. Ini salah, kebalik, ini balik. Enggak sesuai dengan urutan ayat. Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Jangan sikunya dibasah duluan gini baru sampai ke ujung jari. Ini terbalik namanya. Kan begitu ya. Ini sama seperti sapu nanti. Ya, sapu itu kan kebalik gitu ya, kepalanya di bawah, rambutnya di bawah gitu ya. Nah, demikian. Jadi ini dia proses pembasuhan, itu harus dimulai dari ujung jari jemari tangan baru ke siku. Berapa kali? 3 kali, kan gitu ya. Ya, 3 kali. Boleh 2 kali dan minimalnya sekali. Karena diriwayatkan Imam Bukhari, di sana disebutkan karena Rasulullah ya yatawaddo marrah, Rasulullah pernah wudu sekali-sekali. Pernah juga Rasulullah berwudu marrataini, 2 kali. Pernah juga beliau berwudu ya salasan, 3 kali. Tapi lebih dari 3 kali itu tidak boleh, karena ini dilarang oleh Rasulullah. Pernah satu saat ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, datang kepada Rasulullah minta diajarkan cara wudu. Maka Rasulullah mengajarkannya sebanyak 3 kali, semua 3 kali gerakannya. Setelah itu Rasulullah berkata kepada orang tadi, hadzal wudu, inilah dia wudu, inilah dia tata cara wudu. Ya, faman zada ala hadza, siapa yang berani coba nambah-nambahi cara seperti ini, artinya lebih dari 3 kali, faqad asaa wa ta'adda wa zalama, maka sungguh dia telah salah, melampaui batas dan zalim. Jadi tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau di bawahnya boleh 2 kali ataupun sekali-sekali, itu boleh, minimalnya sekali-sekali. Ya. Tapi kalau Anda sudah memilih 2 kali, upayakan untuk seragam 2 kali, jangan sekali, yang ini 2 kali, yang ini 3 kali. Kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi membasuh wajah itu atau mencuci tangan sampai ke siku itu bisa 3 kali, yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, setelah selesai tadi mencuci kedua tangan sampai ke siku, masuk kepada mengusap kepala. Ya, jadi kepala itu bukan dibasuh. Allah telah membedakan, ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan bentuk perintahnya. Coba kita perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Allah memulainya dengan ghasl, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah, ketika menyebutkan kepala, Allah menyebutkan wamsahu biruusikum. Allah menyebutkan kalimat al-mashu, dan usaplah kepala kalian. Jadi kepala itu bukan dibasuh, tapi cukup diusap. Ya, maka kita lihat nanti bagaimana kaifiyahnya pengusapan kepala ini. Nah, para ulama sepakat bahwasanya menghapus kepala adalah fardu ataupun wajib dalam wudu. Ini merupakan perkara yang wajib. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah kadar bagian kepala yang dihapus. Apakah kepala itu dihapus semua ataukah hanya separuh saja, yang atas saja, 1, 2, 3, ataukah semuanya? Ini menjadi ikhtilaf para ulama. Walaupun nanti yang paling rajih bahwasanya proses penghapusan kepala dalam wudu itu secara keseluruhan, bukan hanya sebagian saja, bukan separuh kepala ataupun sepertiganya saja atau seperempatnya saja atau ujungnya saja, tidak. Walaupun ada yang berpendapat demikian para ulama, tapi kita tidak hanya bersandar dengan pendapat para ulama, kita lebih mendahulukan dan mengedepankan bagaimana praktek Nabi SAW, karena beliaulah Nabi kita, beliaulah yang mencontohkan, yang pertama sekali mencontohkan wudu kepada kita. Nah, kita lihat Allah Ta'ala berfirman wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Yang dikatakan kepala mana? Kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Yang diperintahkan kepala, ngusap kepala apa ngusap rambut?
Loh, Anda kalau ngusap kepala, kayaknya pengusap kepala ada rambutnya, nggak bisa diusap. Kalau seandainya Allah mengatakan faghsilu ya birusikum, basuhlah kepala kalian, maka mudah bagi kita untuk membasuh kepala enggak? Mudah, dengan menyiramkannya maka air itu sampai ke kulit kepala. Tapi yang diperintahkan oleh Allah ini, usaplah kepala kalian. Kalaulah seandainya ini wajib ya, artinya harus benar-benar kepala yang tersentuh oleh tangan kita, maka seluruh umat Nabi Muhammad akan gundul-gundul dan botak. Nah, gitu ya. Nah, disinilah kita dapati inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya, jadi Allah memudahkan kita. Karena ini bertentangan, usaplah kepala kalian. Tidak bisa, kecuali harus menggundul. Tidak bisa diusap karena ada rambutnya. Rambut itu bukan kepala. Rambut itu kan gitu ya, rambut kan gitu ya, yang memang tumbuhnya di kepala. Ya, rambut yang tumbuh di dagu kan bukan rambut namanya, bukan dagu namanya, tapi apa namanya? Janggut. Rambut yang tumbuh di atas bibir ini kumis namanya, bukan bibir lagi namanya. Nah, rambut ini ya bukan kepala namanya, tapi dia memang tumbuhnya di kepala. Ini agak sulit. Usaplah kepala kalian. Aduh, susah ngusap kepala gitu ya. Berarti beruntung sekali orang-orang yang kepalanya botak. Iya, ya jadi ini namanya keringanan dari syariat. Walaupun yang diperintahkan kepala, tapi cukup hanya mengusap rambut saja. Ya, yang diusap adalah rambut. Usaplah kepala kalian, walaupun yang diperbolehkan karena Nabi sendiri hanya mengusap rambutnya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwasanya kita sebutkan di awal ya, pendapat yang paling benar karena mengikuti sabda Nabi dan praktek Nabi SAW, beliau mengusap kepala secara keseluruhan. Ya, mengusap rambutnya secara keseluruhan. Kita lihat di antara dalilnya adalah dari Abdullah bin Zaid. Bisa dilihat di layar, dari Abdullah bin Zaid. Di sana disebutkan famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Maka ketika Abdullah bin Zaid mempraktekkan wudhu Nabi SAW, dia mengusap kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya dari depan ke belakang. Dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Muslim, di sana disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah. Qafah itu tengkuk. Ya. Maka ia pun mulai menghapus atau mengusap dengan kedua tangannya, mulai dari bagian depan kepala, kemudian bergerak menuju ke bagian tengkuknya, dari sini ke sini. Begitu ya. Jadi prakteknya dengan dua tangan. Nah, begitu ya. Jadi dari depan ke belakang. Kemudian apa katanya? Summa raddahuma hatta raja'a ilal makani alladzi bada'a minhu. Kemudian dia mengembalikan kedua tangan yang sudah ke belakang, ke tengkuk tadi, hingga ke tempat pertama ia memulai, sampai lagi ke depan. Apakah sudah selesai? Belum. Ya. Karena di sana ada riwayat yang berikutnya, Rasulullah bersabda, al-udhunani minar ra'si, kedua telinga ini bagian dari kepala. Jadi ketika Allah memerintahkan usaplah kepala kalian, berarti telinga juga merupakan bagian perintah harus diusap, bukan dicuci. Ya, diusap. Makanya kita lihat bagaimana praktek dari Nabi SAW setelah beliau dari depan ke belakang, balik ke depan lagi kedua tangannya. Ya, kita lihat riwayat berikutnya. Summa masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi. Ya, kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan dua jari telunjuknya ke dalam dua telinganya. Nah, ya, wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udunaihi, kemudian mengusap bagian luar telinga, punggung telinga, zahir udunai, dengan ibu jari. Ini kemudian begini. Kalau ringkasnya begini saja kan gitu ya. Balik ke depan, kemudian ini masuk. Ya, itu dia. Ya, adapun hadis-hadisnya bisa dilihat di layar, kemudian seperti yang kita bacakan tadi. Inilah di antara praktek mengusap kepala yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini, mencukupkan air yang tersisa di tangan dalam mengusap. Karena yang namanya mengusap itu beda dengan membasuh. Makanya kata kerjanya tadi kan beda dalam surah Al-Maidah ayat 6.
ketika Allah menyebutkan tentang wajah dan kedua tangan disebutkan al-ghasl, cuci ataupun basuhlah. Tapi ketika Allah menyebutkan perintah kepala adalah wamsahu, al-mashu, usap. Maka yang namanya mengusap itu tidak dibutuhkan air yang banyak, nggak usah jebur gitu ya, jebus. Ya, makanya kita lihat ya di sini dalam riwayat Ar-Rabi' bin Muawwad, riwayat dari Ar-Rabi' bin Muawwad, apa katanya? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Jadi kata Ar-Rabi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengusap kepalanya itu dengan sisa air yang ada di tangannya. Jadi habis kanan gitu ya, sampai siku, kemudian ya, yang kiri. Nah, sisa air yang ada di tangan tanpa mengambil air yang baru, Rasulullah menggunakan sisa air yang ada di tangan tadi untuk mengusap kepala kemudian ikut telinga, karena kedua telinga bagian dari kepala. Nah, demikian. Ya, namanya juga al-mashu, mengusap. Kan gitu ya. Jadi tidak dibutuhkan air yang cukup banyak. Dan yang diperintahkan asalnya adalah kepala, walaupun hakikatnya adalah rambut. Makanya jangan heran sampai-sampai para ulama membolehkan para wanita ya untuk mengusap jilbabnya saja. Ya. Jadi ketika mereka berwudu, maka cukup mereka mengusap jilbabnya ketika mereka ditanya, dan memang ada dalilnya juga ya, ada beberapa asar ya yang mungkin tidak bisa kita bawakan dalam waktu yang singkat ini ya, tapi dibolehkan oleh para ulama dan ini pernah dilakukan oleh para ummahatul mukminin gitu ya, istri-istri Nabi. Tatkala mereka berwudu sampai ke siku, kemudian mereka tidak mengambil air yang baru dan mereka mengusap jilbabnya saja. Jilbab yang di atas ini, kemudian masukkan tangannya untuk ke telinganya. Nah, ini kemudahan dari syariat. Ya. Kenapa? Karena kita lihat asal perintahnya adalah kepala. Tapi Allah telah memberikan keringanan. Cukuplah apa yang di atas kepala boleh dihapus. Makanya Rasul juga pernah mengusap imamahnya. Cuma Imam Ahmad ya memberikan penegasan kalau dia topiah yang begini nggak boleh. Tapi kalau benar-benar imamah yang menutupi kepala, maka ketika dia merasa berat untuk melepasnya, boleh baginya cuma mengusap imamah saja. Ingat kan? Seperti itu kita pelajari, ya. Jadi Rasul mengusap imamahnya saja. Nah, sudah, kemudian telinga. Kemudian dia sholat. Ya, karena namanya mengusap gitu ya, mengusap. Apalagi ini ya rukhsah, keringanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh para wanita yang menjaga auratnya kan gitu ya. Mungkin mereka di satu tempat ya ingin melakukan sholat di tempat di tempat wudu yang mungkin di sana tidak tertutup. Kan nggak mungkin mereka buka jilbab gitu ya. Ya, artinya mereka tetap memakai jilbab kan gitu ya, membasuh kemudian wajahnya kan gitu ya, kemudian tangannya. Ya, kita ketahui bagaimana tadi wudu Nabi itu dengan air yang sedikit saja. Ya, kemudian dia usap bagian atas jilbabnya, tidak mengapa. Insyaallah. Nah, demikian. Kemudian yang perlu juga kita paham di sini bahwasanya cukup dengan sekali usapan seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Jadi dalam banyak riwayat hadis disebutkan dalam ya praktek mengusap kepala beliau tidak sampai mengulangi tiga kali, tapi cukup dengan sekali saja. Jadi tidak seperti yang lainnya. Jadi beliau sekali aja begini. Sudah. Kemudian langsung dilanjutkan dengan mencuci kaki seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i, Ibnu Majah. Di sana disebutkan masaha ra'sahu wa udhunaihi marrah wahidah. Bahwasanya beliau SAW ketika beliau mengusap kepala dan kedua telinganya hanya sekali usapan saja. Jadi satu proses saja. Sudah, kemudian langsung ke kaki. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, lalu bagaimana Ustaz? Sampai diambil air yang baru 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya kita katakan, memang ada sebagian ahlul ilmi yang berpendapat demikian, seperti yang kita sebutkan di awal. Tapi kita berupaya untuk mendekati cara wudhu kita mirip seperti Nabi SAW, karena beliaulah toladan. Begitu ya, bukankah kita sering membaca ayatnya bahwasanya Rasulullah itu adalah qudwah hasanah, uswatun hasanah. Ya memang seperti itu. Kita diperintahkan untuk mengambil apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hasyr itu ya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah. Ya seperti inilah cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung yang ke-8 ya, kita sebutkan secara ringkas saja. Yang ke-8, mencuci kaki sampai mata kaki. Ya, mencuci kakinya sampai pada mata kakinya. Jadi, mencuci kedua telapak kaki hingga mata kaki merupakan kewajiban dalam wudu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'baini." Dan kaki-kaki kalian dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata
kedua mata kaki. Ya. Nah, riwayat dari Humran bahwasanya Utsman bin Affan pernah berwudu, mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana disebutkan summa ghassala rijlah al-yumna ila ka'baini salasa marrat summa ghassala al-yusra mislu dzalik, ya, misla dzalik. Kemudian Utsman bin Affan pada waktu itu mempraktekkan membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian juga yang kiri sama seperti itu. Ya, dia basuh kakinya sampai kepada mata kaki sebanyak 3 kali, diriwayatkan Imam Muslim. Nah, demikian, ya. Dan pembasuhan itu dilakukan dari ujung jari kaki hingga ke tumit, seperti yang kita sebutkan tadi di tangan. Ya, pada bagian tangan, seperti yang kita sebutkan tadi pada bagian tangan, itu membasuhnya dimulai dari jari jemari kemudian sampai ke siku. Demikian juga ketika kita membasuh kaki, itu jangan dimulai dari tumit. Tapi hendaklah memulainya dari ujung jari jemari kaki sesuai dengan urutan. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki kalian sampai kepada mata kaki. Jangan mata kakinya tumitnya duluan dibasuh baru sampai ke ujung. Ini terbalik namanya, balik begini kan gitu ya. Siram kemudian dicuci ataupun dibasuh. Nah, demikian. Karena ini berdasarkan riwayat ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana dia ketika mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan summa ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Bahwasanya Abu Hurairah ketika mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mencuci ataupun membasuh kedua kakinya sehingga mencapai kedua betisnya. Jadi memang dimulai dari atas baru sampai ke mendekati ke betis, kan gitu ya, membasahi betisnya. Nah, artinya mata kaki ikut terbasuh, kan gitu ya, seperti tafsiran yang sudah kita sebutkan di awal. Makna ilah itu mengandung makna ma'a, ya, al-ma'iyah, artinya mata kakinya ikut terbasuh. Bahkan kita dapati Abu Hurairah sampai dia membasuh juga syaknya, yaitu betisnya, ya, sampai dia membasuh betisnya. Nah, demikian. Kemudian menyempurnakan basuhan kaki dengan menyela jari-jari kaki. Jadi upayakan ketika Anda mencuci ataupun membasuh kaki sampai kepada mata kaki, ikut dibasuh mata kakinya, maka untuk menyempurnakannya hendaklah disela-selai jari jemarinya untuk memastikan air itu benar-benar ya mengenai, kan gitu ya. Karena mungkin susah atau sulitnya air itu masuk ke sela-sela jari jemari kaki, maka hendaklah disela-selai. Dan ini juga merupakan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Al-Mustawrid bin Shaddad. Di sana disebutkan kana idza tawaddaa dalaka asabi rijlaihi bi khinsirihi. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berwudu, beliau akan menggosok jari-jari kakinya dengan kelingking tangannya. Tapi para ulama menyebutkan hendaklah menggunakan kelingking tangan kiri. Walaupun di dalam nas tidak ada, hanya disebutkan kelingking, artinya boleh kanan boleh kiri. Tapi seperti Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau ya menyebutkan ya hendaklah ketika menyela-nyela jari jemari kaki dengan kelingking tangan kiri, sela-selai, gitu ya. Nah, demikian. Apa kiasnya? Kiasnya kata beliau dengan istinja. Karena kita dapati istinja juga dengan tangan kiri, maka menyela-nyelainya dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wajib menyempurnakan pembasuhan kaki karena Nabi mengancam dengan sabdanya wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang terbakar api neraka. Kenapa Rasulullah menyebutkan hadis ini? Celakalah tumit-tumit yang terbakar api neraka. Padahal beliau ini menyebutkan sampai 2 atau 3 kali. Celakalah tumit yang terbakar api neraka. Karena Rasulullah mendapati mereka pada saat itu tidak sempurna dalam mencuci kaki. Ada sebagian mereka yang hanya mengusap-usap kakinya saja bagian atas. Maka beliau menyebutkan hadis ini, celakalah tumit yang terbakar api neraka. Dalam riwayat yang disebutkan Rasulullah melihat ada seorang yang pada kakinya tidak sempurna pembasuhan pada kakinya. Maka beliau pun mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang terbakar api neraka. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah melihat ada seorang yang di kakinya itu ada sekedar lum'ah, kan gitu ya, seperti satu koin, kan gitu ya, seperti bentuk koin, kan gitu ya, dari dirham, tidak ya, seperti itu besarnya, kan gitu ya, pada kakinya itu tidak terkena air. Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya irji fa ahsin wudu'aka, ya, summa roja'a wa shalla, summa shalla. Rasulullah mengatakan kembali ulangi wudu'mu, perbaiki wudu'mu. Maka dia pun mengulangi wudu'nya dan mengulangi sholatnya. Nah, demikian ikhwan fillah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kemudian yang terakhir, setelah selesai tadi kaki sampai ke tumit dan penyempurnanya disela-selai dan berusaha untuk menyentuhkan ya air ke seluruh bagian anggota wudu. Yang terakhir adalah doa selesai wudu. Di antara doa yang bisa diucapkan selesai wudu, sejauh yang saya ketahui ada 3 doa. Ya, ada 3 doa yang bisa kita ucapkan selesai wudu. Yang pertama adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana disebutkan setelah selesai wudu maka hendaklah membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang pertama diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang kedua bisa dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadi apa? Wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya ini ya tambahannya itu enggak jelas gitu ya. Yang jelasnya itu yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang dibenarkan oleh para ulama. Adapun tambahan yang tadi yaitu enggak jelas tambahannya. Kemudian yang ketiga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Di antara doa wudu yang boleh kita ucapkan yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mirip seperti doa kafaratul majlis gitu ya. Itu boleh juga, doa selesai wudu itu boleh. Ya, karena seperti itu hadisnya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam ya ringkasan praktek wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa memberikan tambahan dan penyempurnaan dari tata cara wudhu kita, karena sungguhnya wudhu ini juga perkara yang sangat penting karena dia berkaitan dengan ibadah sholat. Bahkan inilah merupakan kunci pembuka sholat ya. Sesungguhnya innallaha la yaqbalu ya sholatan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu sholat ini bighairi tuhur atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima ya satu sholat tanpa ada bersuci begitu ya, maka harus dimulai dengan bersuci terlebih dahulu yaitu berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya, silahkan sebelum kita akhiri. Ya, silakan. Makanan yang dimakan pada saat tahun baru dengan niat merayakan tahun baru. Apa hukum memakan makanan tahun baru di saat merayakan tahun baru? Iya, tidak boleh kita ikut serta dalam tahun baru kan gitu ya, ataupun perayaan-perayaan lainnya, karena sungguhnya Islam sudah menetapkan pada dinul Islam itu sudah ada hari-hari tertentu yang dirayakan. Karena hari raya menurut Islam itu ibadah, Eid kan gitu ya. Para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menyebutkan Eid itu ada 2, Eid zamani dan Eid makani. Eid itu kan dari kata ada ya'udu, sesuatu yang diulang-ulang pada waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Dan itu ibadah. Ya, dan itu ibadah. Jadi selain itu tidak boleh kita ikut serta dalam perayaan, ya apapun itu, kan begitu ya, seperti karena yang namanya tahun baru itu kan Eid juga perayaan yang dia dilakukan, dirayakan setiap tanggal yang sama nggak tanggalnya? Sama kan setiap satu, kan begitu ya. Jadi tidak boleh ikut serta di sana, kan begitu ya. Apalagi sampai memakan makanannya, itu tidak boleh, kan gitu ya. Jangan sampai kita ikut menyantap makanan yang dibagi-bagi di hari raya ataupun di tahun baru tersebut. Nah, karena ini sama saja mendukung ya perayaan mereka. Ya, apalagi kita ketahui bagaimana sejarah tahun baru itu kan bukan ya, artinya digagas ataupun diusung oleh orang-orang di luar Islam kan begitu ya. Perayaan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya dengan nabinya. Coba sebutkan perayaan bagi kita. Hari raya Idul Fitri kan gitu ya, Idul Adha, apalagi hari Jumat. 3 ini saja perayaan dalam Islam. Jadi kita mencukupkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan justru kita bertasyabuh ikut-ikut ya dengan orang-orang di luar Islam dalam perayaan-perayaan mereka. Nanti kalau mau secara jelas bagaimana ya sekelumit tentang masalah perayaan, nanti mungkin bisa kita
sebutkan dalam satu majelis khusus kan gitu ya, bisa insyaallah kalau memang ada waktunya. Baik, Allah. Kalau ketika pas kedua tangan itu tangan kanan dulu sebaik kali ke tangan kiri atau kanan kiri. Bentar ya, saya minum dulu ya. Bagaimana cara pembasuhan tangan? Apakah kanan 3 kali, kiri 3 kali, atau sekali? Kan gitu ya maksudnya, 2 kali, 3 kali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kedua-duanya insyaallah boleh. Ya, kedua-duanya itu boleh. Bahkan ya, para ulama menyebutkan kalau seandainya ada seorang yang berwudu mendahulukan kirinya, itu masih tetap sah wudunya. Ya, mendahulukan kirinya itu masih tetap sah wudunya. Ini pendapat para ulama. Kenapa? Karena mendahulukan yang kanan bukanlah perkara yang wajib, bukan rukun, tapi hanya perkara sunnahnya saja. Tapi dia akan ketinggalan keutamaan. Dan di antara dasarnya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengabarkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna ya fi tana'ulihi wa fi tarujjulihi wa fi tuhurihi wa fi kulli sya'ni kulli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menyukai yang kanan-kanan dulu, baik itu dalam memakai sendal atau ketika bersisir atau ketika berwudu ya, atau pada setiap kondisi beliau lebih menyukai dalam perkara yang baik, beliau menyukai yang kanan dulu. Jadi ketika pakai sendal kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini wajib gitu ya, harus yang kanan wajib, maka berdosalah kita kalau pakai sendal kiri duluan gitu ya. Kalau seandainya ini wajib, kalau ada bersisir yang kiri duluan, ini haram berarti. Kalau memang itu wajib, kalau wajib kanan dulu. Ya makanya para ulama mengatakan nggak apa-apa, tetap sah wudunya kalau seandainya dia mendahulukan yang kiri, tapi nggak afdol. Jelas ini orang yang tidak mendapatkan keutamaan. Tapi kalau ditanya sah nggak wudunya, tetap sah. Apalagi ya tadi ya satu, dua kali itu boleh insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, hal-hal yang membatalkan wudu. Nanti nggak cukup waktunya nanti. Ya. Secara ringkas saja ya, tidak usah kita bawakan dalil-dalilnya, yaitu yang pertama ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Itu membatalkan wudu. Kan gitu ya. Dan di sini perlu kita tegaskan bahwasanya setiap pembatal wudu akan membatalkan sholat. Tapi setiap pembatal sholat tidak harus membatalkan wudu. Kan gitu ya. Jadi demikian. Karena apa? Karena di antara pembatal sholat itu bukan pembatal wudu. Apa misalnya seorang sholat ketawa-ketawa, hahaha, kemudian makan-makan. Ini sah atau tidak sholatnya? Hah? Ini batal sholatnya. Tapi apakah wudunya batal? Ya nggak batal wudunya. Jadi di antara pembatal wudu yaitu tadi apa yang keluar dari dua jalan, baik itu dari kubulnya ataupun dari duburnya. Dari duburnya ya angin gitu ya, hadas. Baik itu anginnya yang sifatnya fusa ataupun turot. Dalam bahasa Arab itu angin yang keluar dari dubur ataupun kentut itu dibedakan gitu ya. Ada yang disebut fusa, ada turot. Kalau fusa itu adalah angin yang keluar dari dubur tapi tidak bersuara. Cuma dia tahu itu, jadi suaranya halus gitu ya. Cuma suaranya halus tapi ngeracunin gitu ya. Yang kedua durot. Durot itu ya angin yang keluar dari dubur tapi dengan suara yang deras gitu ya. Jadi orang-orang bisa lari duluan gitu. Orang-orang bisa lari duluan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak kentut dibedakan nggak dalam bahasa Indonesia? Nggak ada ya. Ya kentut dua-dua gitu ya. Iya. Ataupun yang keluar dari ya kubul, yaitu misalnya ya air kencing kan gitu ya. Nah, itu membatalkan wudu. Kemudian di antara pembatal wudu yang lainnya adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang lelap, tidur yang nyenyak. Tapi kalau tidur ayam nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau sudah ngorok dia ya sudah. Ya, yang penting dia terlelap dan tidak mengingat lagi gitu ya apa tadi, itu sudah batal wudunya. Apalagi kalau pas sholat Jumat, Anda sholat Jumat tuh banyak orang yang tidur gitu ya. Kalau tidurnya itu sudah sampai
meleleh laharnya, ya sudah, itu menunjukkan itu sudah lahap itu. Ya itu tidak menunjukkan, maka dia hendaklah mengulang wudunya, kan gitu ya. Kecuali dia masih bisa menahan tidur kemudian bangun lagi. Ya demikian. Kemudian demikian juga pingsan, ya pingsan itu membatalkan wudu, ataupun mabuk, kan gitu ya, mabuk atau tidak sadar dalam beberapa waktu, maka ini membatalkan wudunya. Kemudian di antara pembatal wudu yang lainnya disebutkan oleh para ulama adalah memakan daging onta. Ya, memakan daging onta, karena Rasulullah pernah ditanya bahwasanya, ya Rasulullah, apakah ana tawaddu ya biluhumil ghanam, apakah kami harus berwudu karena makan daging kambing? Maka kata Rasulullah, jika kalian mau berwudu, jika enggak apa-apa, tetap sah wudunya. Tapi ketika ditanya, apakah kami harus berwudu setelah makan daging onta? Ya, maka Rasul mengatakan tawaddu, ya, wudu kalau setelah makan daging unta. Gitu ya. Makanya dari sini bisa kita dapat satu faedah bahwasanya tidaklah setiap pembatal wudu itu harus najis. Kan gitu ya. Kenapa? Karena makan daging unta juga batal wudu. Tidur apakah najis itu? Enggak najis tidur gitu ya. Tapi batal wudunya. Artinya yang membatalkan wudu adalah dalil, kan gitu ya. Adanya keterangan dari syariat, maka batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu yang bisa kita sampaikan di antara pembatal wudu. Ada berapa tadi sudah? Apa yang keluar dari dua jalan, kemudian tidur yang nyenyak, ya mabuk atau pingsan atau semisalnya, atau makan daging onta. Ada satu lagi yang ini diperselisihkan oleh para ulama, menyentuh kemaluan. Ya, tapi ini nggak sepakat para ulama menyentuh kemaluan. Saya sendiri berpendapat menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu adalah menyentuhnya dengan syahwat. Nah ini batal wudunya. Walaupun ya kita tidak mengingkari ada para ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya hanya sebatas sekedar sentuhan batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang lain? Misalnya satu guru itu sambil bicara terkait keberatan. Iya, itu perkara yang makruh itu. Dibenci oleh Rasulullah tapi tetap sah wudunya. Karena Rasulullah SAW ketika berwudu, ya, tatkala beliau berwudu, kemudian ada seorang yang lewat mengucapkan salam dan beliau tidak menjawabnya kecuali setelah beliau selesai berwudu, ya. Beliau menjawabnya setelah beliau selesai wudu. Kemudian beliau berkata, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali aku tidak suka berzikir dalam keadaan belum bersuci. Jadi mengucapkan salam itu juga termasuk zikir, kan gitu ya. Beliau tidak suka berzikir dalam keadaan belum toharoh. Nah demikian. Tapi ini dibawakan oleh para ulama kepada perkara yang dimakruhkan, tidak sampai kepada keharuman ataupun tidak sampai kepada pembatal wudu. Artinya sah saja wudunya insyaallah. Wallahu a'lam. Apa itu? Bersentuhan, ya, antara laki-laki dan wanita. Apakah membatalkan wudu? Ya, jelasnya bahwasanya tidak, kan begitu ya. Karena tidak didapati dari Nabi SAW. Seperti yang kita sebutkan tadi, pembatal wudu itu terbatas. Seperti yang kita sebutkan tadi ada dalilnya, kan begitu ya. Seperti makan daging unta. Artinya terkadang pembatal wudu itu juga terkadang tidak masuk di akal, kan begitu ya. Loh, kok bisa batal makan daging unta? Ya memang seperti itu. Yang penting bagi kita adalah sami'na wa ata'na, kita dengar yang kita taati. Adapun menyentuh wanita, baik itu yang dia mahram ataupun tidak mahramnya, itu enggak ada keterangannya dari Nabi SAW kecuali sebatas ijtihad dari sebagian para ulama dari beberapa dalil. Di antaranya dari ayat Al-Qur'an. Ketika di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat, masih dalam surah Al-Maidah itu ya, wa in kuntum marda aw ala safarin, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, kan gitu ya, aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, ya, sa'idan tayyiban. Ya, jika kalian sakit atau dalam keadaan safar atau kalian baru saja buang air besar, kan gitu ya, atau buang air kecil, baru dari kamar mandi atau baru buang air, atau baru selesai menyentuh wanita. Nah, di sini ikhtilaf para ulama, apakah makna mulamasah sini? Aw lamastumun nisa. Apakah yang dimaksud mulamasah menyentuh wanita itu hanya sebatas menyentuh, ataukah menyentuh di sini yang dimaksud adalah hubungan suami istri bersenggama? Kan begitu ya. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud mulamasah di sini adalah, ya, aljima, yaitu hubungan antara suami dan istri.
Ketika mereka sudah melakukan hubungan, nggak dapat air, maka cukup bagi mereka untuk tayamum. Nah itu. Tapi ada sebagian ya madhab mengatakan mulamasah au lamastumun nisa di sini hanya sebatas sentuhan. Padahal secara prakteknya tidak pernah ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Maka yang jelas tafsiran mulamasah di situ adalah sentuhan dengan syahwat, itu sampai kepada berhubungan suami istri. Jadi itu bukan pembatal wudu insyaallah ya. Itu bukan pembatal wudu. Tapi kalau laki-laki perempuan bersentuhan yang bukan mahramnya, walaupun wudunya enggak batal, cuma dia berdosa kan gitu ya, itu haram. Bukan berarti terkadang kita salah paham. Kata Ustadz itu menyentuh wanita yang enggak batal wudunya, kemudian dia sentuh-sentuh saja enggak batal kok, enggak batal. Ya memang enggak batal kan gitu ya. Tapi Anda berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inilah usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh ataupun menjabat tangan wanita. Tidak pernah Rasulullah. Sesungguhnya menyentuh seorang yang bukan mahramnya itu ditusuk oleh jarum gitu ya, kepalanya itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan halal baginya. Nah gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati jangan. Iya, walaupun enggak batal wudunya. Allah a'lam bishawab. Iya. Apa? Selipan? Salam. Ya, bilang, Bu, saya sudah balik, Bu, gitu loh. Saya sudah mimpi. Lah kalau sudah mimpi nggak bisa, nggak boleh. Ya, cukup dengan mengucapkan salam kalau dalam rangka menghormat gitu ya. Jadi penghormatan di dalam Islam itu kan bermacam-macam gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan kadarnya. Penghormatan di dalam Islam, apakah kita mengikuti segala bentuk penghormatan yang dilakukan oleh manusia? Kan tidak, gitu ya. Misalnya ada satu negara, penghormatan mereka itu dengan membungkukkan badan. Bolehkah bagi kita seperti itu? Kemudian mereka mengatakan kalian ini gimana? Enggak hormat sama orang tua kalian. Tapi untuk penghormatan itu begini, rukuk begini. Boleh enggak? Padahal Rasulullah melarang inhina. Ya, karena namanya rukuk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengikuti manusia, mana yang kita ikuti manusia? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu ya. Jadi kalau misalnya gurunya marah, ya kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita jelaskan. Kenapa kamu enggak salam? Ya bilang, Bu, saya sudah balik ini, Bu. Sudah mimpi saya. Jadi kan guru wanitanya kan agak ini juga gitu kan. Iya juga gitu ya. Jadi agak berpikirlah. Iya, Allah a'lam. Ya cukup ya mungkin ya. Insyaallah kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.